dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu. Jumpai kanan kiri depan belakangmu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu. Berikan senyuman yang paling manis. Sukacita Tuhan luar biasa tercurah bagi setiap kita. Haleluya, haleluya. Senang bisa jumpa dengan saudara. Dan saya mau bilang saudara orang-orang yang luar biasa. Amin. Kenapa? Karena di saat orang lain karena long weekend pada liburan, saudara tetap setia cari Tuhan. Artinya saudara orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Amin. Dan saya mau bilang saudara orang yang setia sama Tuhan, orang yang cinta Tuhan dan di Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi kembali meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saudara yang Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Ya kalau kita angkat tangannya juga boleh. Sama-sama iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka Yohanes 20, 24-29 jadi pembukaan pengantar pembahasan kita sekaligus. Saudara bisa tandai karena kita akan kembali ke sana saat pembahasan. Yuk, Yohanes 20, 24-29 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Saya 24 saudara 5 dan dia 29, kita baca sama-sama demikian ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Ayat 25 silakan. Ayat ke-26 dikatakan apa? 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 27 silakan. Ayat ke-28 dikatakan apa? Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. 29 sama-sama 3. Iya. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, saudara, ini adalah kisah di mana saudara setelah kebangkitan Tuhan Yesus, Tuhan menampakkan diri kepada banyak orang. Dan memang secara urutan kalau kita mau ingat peringatan setelah bicara tentang Tuhan bangkit, Tuhan menampakkan diri saudara, kemudian akhirnya sebelum dia naik ke sorga. Dan yang menarik dari proses, dari masa-masa kalau kita ingat Alkitab, di mana Tuhan menampakkan diri pada banyak orang, ada yang paling spesifik, sangat kontras terlihat adalah ketika bicara tentang Tuhan menampakkan diri kepada Thomas. Kenapa? Karena Thomas adalah salah satu murid Tuhan Yesus, tetapi yang menarik adalah Thomas menggambarkan orang Kristen masa kini, yaitu apa? Yaitu bicara tentang ada keraguan, saudara. Banyak orang Kristen sebenarnya udah ke gereja, ada banyak orang Kristen sebenarnya udah Kristen sebenarnya, tetapi masih ada momen-momen di mana ngalamin yang namanya keraguan. Padahal kalau bicara tentang keraguan, saudara, keraguan itu berbahaya. Bicara tentang keraguan ini adalah bicara tentang satu hal yang akhirnya bisa ngalamin yang namanya kita gagal ngalamin berkat pemulihan mujizat yang sudah Tuhan sediakan. Contoh dalam Alkitab di mana? Contoh dalam Alkitab adalah ketika Petrus, saudara, ketika dia ragu, dia sudah berjalan di atas air, tetapi ketika dia ragu, maka mulai tenggelamlah dia. Ada banyak orang ketika bicara tentang dikuasai keraguan, akhirnya gagal melihat berkat pemulihan mujizat. Saya mau bilang saudara, kisah ini bicara tentang yang namanya iman dan juga keraguan, saudara. Nah, apa beda dengan ketika bicara tentang Tuhan Yesus pulang kampung yang kita bahas beberapa minggu yang lalu, saudara, di mana orang-orang di sana, saudara, mereka tidak menerima mujizat karena mereka tidak beriman. Yes, ujung-ujungnya mereka tidak beriman, tapi berbeda dengan orang yang ragu. Kalau mereka karena pemahaman mereka akhirnya apa, saudara, menolak untuk percaya. Karena mereka menolak untuk percaya, makanya tidak ada iman. Tapi dalam hal ini Thomas dia ragu. Kalau ragu, sudah lihat gambar tadi yang sudah muncul sebelum pada waktunya, saudara. Nah, ini ya. Apa beda dengan orang yang menolak untuk percaya? Kalau orang menolak percaya,
full hatinya memang tidak percaya. Tapi kalau keraguan, ada sisi di mana dia percaya, ada sisi di mana tidak percaya. Tentunya presentasinya bisa berbeda setiap orang. Tetapi karena ada sisi percaya, maka ada kans dia untuk apa saudara? Si percaya akhirnya menguasai keseluruhannya dan menghapuskan ketidakpercayaan. Makanya hari ini sama-sama saya akan ajak saudara untuk melihat satu tema khotbah adalah bicara tentang pelajaran dari kisah seorang Thomas ini saudara. Dan saya beri judul keraguan yang menjadi iman. Sama-sama bilang sama saya keraguan. Sama-sama bilang sama saya yang menjadi iman. Amin. Doa saya melalui firman hari ini, setiap kita hadir tidak ada keraguan lagi. Yang ada adalah iman. Sehingga dengan iman kita melihat berkat, melihat mujizat dinyatakan. Tepuk tangan dulu ya paling meriah. Sedikit sebelum kita masuk saudara pada poin kita saudara, saya mau lihat satu quotes dari Martin Luther. Dia bilang begini saudara, keraguan bukanlah lawan iman, tetapi kesempatan bagi iman untuk bertumbuh. Saya doa sekali lagi semua yang hadir imannya bertumbuh dengan luar biasa. Katakan amin. So, apa pelajaran berharga dari kisah Thomas? Yang pertama, ritualitas tidak menjamin spiritualitas. Sama-sama bilang sama saya ritualitas. Sama-sama bilang sama saya tidak menjamin. Sama-sama bilang sama saya spiritualitas. Amin. Kita lihat Matius 10 ayat 1 sampai 4. Matius 10 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kita loncat nanti langsung ayat 3. Nah, yuk sama-sama kita baca ayat yang ke-1. 3. Ya, Yesus memanggil dan memberi kuasa kepada mereka untuk apa? Ini adalah pada saat dimana Tuhan Yesus memanggil ke-12 murid. Pertama kali Tuhan memilih mereka untuk menjadi murid-murid. Langsung ayat yang ketiga dikatakan apa? Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungut cukai, kemudian dan Tadeus. Kalau saudara perhatikan di situ ada Thomas di sana saudara. Jadi kurang lebih kalau saudara perhatikan kisahnya, kurang lebih 3 tahun lebih yang namanya Thomas ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus menjadi muridnya. Jadi awalnya dia sudah melihat Tuhan Yesus, kemudian akhirnya dia mengikuti Tuhan Yesus dan akhirnya dia dipilih menjadi 12 murid. 12 murid ini adalah murid yang inti atau bisa dibilang saudara orang-orang yang ada di inner circle-nya Tuhan Yesus. Muridnya bukan hanya 12 ini, sebenarnya ada yang 70 murid, kemudian ada yang 120 murid saudara, tetapi yang benar-benar dekat dengan Tuhan Yesus yang selalu ada dalam pelayanannya adalah 12 murid ini saudara. Dan yang berarti begini saudara, kalau bicara tentang posisi Thomas, Thomas sering bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Thomas sering dengar Tuhan Yesus bicara tentang kebenaran firman Tuhan, mengajar di sana. Thomas sangat melakukan mujizat bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dia, kalau dibilang saudara, dia yang sebenarnya Kristen banget saudara. Tapi sayangnya ternyata itu hanya sampai di ritualitas semata, tidak ngalamin yang namanya pertumbuhan spiritualitas yang maksimal. Sehingga apa saudara, ketika keadaan di mana apa yang kita baca, ketika dia tahu Tuhan Yesus akhirnya mati sebagai salib, ngalamin yang namanya keraguan saudara. Apa itu spiritualitas? Spiritualitas adalah bicara tentang, secara deskripsinya tim saya boleh bantu, ada di layar, hanya orang beriman yang bisa melihatnya. Haleluya. Spiritualitas itu bicara tentang hubungan. Sama-sama bilang sama saya hubungan. Sama-sama bilang sama saya terhubung dengan Tuhan. Amin. Ada banyak orang Kristen ke gereja, ada banyak orang Kristen ibadah, tapi hanya ritualitas mata. Mereka tidak mengalami Tuhan dalam hubungannya saudara. Mereka tidak mengalami Tuhan dalam aktivitasnya saudara. Mereka doa sih doa, tapi mereka nggak ngalamin Tuhan dalam doanya. Mereka dengerin firman sih dengerin firman, tapi mereka nggak ngalamin Tuhan di dalam pendengaran akan firman-Nya. Mereka sih rajin bahkan bicara tentang dalam kegiatan pelayanan, tapi hanya jadi rutinitas semata, tidak ngalamin Tuhan di saat itu yang Tuhan tidak mau saudara. Yang Tuhan mau spiritualitas kita, hubungan kita dengan Tuhan, ngalamin pertumbuhan. Katakan amin. Ada banyak orang Kristen berdoa sih berdoa, tapi pikirannya entah kemana saudara. Dengar firman sih dengar firman, tapi pikirannya juga entah kemana saudara. Lagi dengar firman saudara, pikirannya kesana kemari. Lagi nyembah, pikirannya kesana kemari. Ku berikan hatiku dan jiwaku, tapi pikirannya enak banget nasi goreng sih canggih. Ya kan? Ada banyak orang Kristen di gereja, ku pandang wajahmu dan berseru, tapi matanya memandang, cium-cium itu aku, alisnya beda sebelah. Oh, dari ketawanya pelakunya ada ini. Haleluya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, hubungan itu penting. Amin. Saya minta tadi sekali lagi saudara,
saudara, ada banyak orang Kristen, sekali lagi saudara, mereka ngalamin yang namanya proses di mana mereka sering bicara tentang Tuhan, tetapi tidak bicara dengan Tuhan, saudara. Saya mau bilang saudara, iman kita tidak akan bertumbuh di sana. Pastikan apa? Kita harus ngalamin Tuhan. Ketika kita berdoa, ketika kita memuji menyembah nama Tuhan, ketika kita beribadah, jangan hanya jadi ritualitas semata, tapi pastikan apa? Ritualitas itu membawa kita pada spiritualitas yang bertumbuh. Hubungan kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, iman kita bertumbuh. Perkara yang ajaib, berkat pemulihan mujizat pasti dinyatakan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kalian kirimu, jangan hanya sampai di rutinitas. Spiritualitas kita harus bertumbuh. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa pelajaran berharga dari kisah Thomas, saudara? Yang kedua adalah Tuhan menyediakan segala yang dibutuhkan untuk percaya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan menyediakan. Sama-sama bilang sama saya, segala yang dibutuhkan. Sama-sama bilang sama saya, untuk percaya. Ayat 27 sampai 28, saudara. 27 sampai 28, sama-sama kita baca. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan masukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan adalah apa? Percayalah. Tuhan sangat menginginkan saudara dan saya termasuk Thomas untuk sungguh-sungguh percaya. Makanya akhirnya imannya jadi luar biasa. Dikatakan apa? Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Awalnya Thomas bilang apa? Sebelum aku lihat, aku tidak percaya. Saya mau bilang saudara, ada keraguan. Tapi yang menarik begini saudara, Tuhan menyediakan segalanya untuk supaya Thomas ini percaya. Thomas seperti menantang Tuhan. Shalom. Ada sekolah minggu? Ada yang belakang ada? Guru sekolah minggu, shalom. Thomas menantang Tuhan. Anak kecil itu menantang pendeta. Oh tambah lagi, oh ada banyak mereka. Guru sekolah minggu, shalom. Mana dia guru sekolah minggu? Oh, guru sekolah minggu sudah terangkat. Oh, haleluya. Apalagi healing juga guru sekolah minggu, haleluya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, kalau kita perhatikan Thomas seperti menantang Tuhan Yesus, saudara. Betul ya? Dia seperti menantang. Sebelum aku melihat, aku tidak akan percaya. Saya mau bilang saudara, ternyata sederhananya Tuhan Yesus mungkin bilang apa? Thomas, lu jual gua beli, saudara. Iya kan? Ketika Thomas menantang, Tuhan datang dan bilang, tusukkan aja bos. Untuk Tuhan, coba kalau saya yang jadi Tuhan Yesus, Thomas begitu, saya datang, Thomas tusuk. Mulai menderita di garis tangan, apa yang gua tusuk. Tapi sebenarnya gua tusuk dulu hidungmu. Tapi Tuhan dengan kasihnya tidak membenci, saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara, Tuhan menyediakan segala yang kita butuhkan untuk percaya. Makanya di gereja ini apalagi ya, kalau saudara dan saya nggak percaya, nggak beriman, udah keterlaluan, saudara. Kenapa? Karena di gereja ini Tuhan memberikan banyak mujizat, saudara. Di gereja ini Tuhan berikan kepala sidang kita untuk apa? Membangun gereja yang mengembalikan kuasa di akhir zaman, saudara. Makanya melalui kuasa perjamuan dan berapa Tuhan nyatakan kuasa. Ada banyak orang mengalami kesembuhan, ada banyak orang mengalami mujizat, ada banyak orang mengalami pemulihan, saudara. Saya banyak kesaksian di tempat ini, saudara. Bahkan di Jembatan Laut Sutra ada banyak jemaat yang mengalami mujizat Tuhan, saudara. Ada ibu yang kata dokter, saudara, udah no hope bisa mengalami mujizat. Tadi saya sebelum masuk ke dalam sini, saudara, ada seorang ibu datang sama saya dalam pendeta. Saya bawa roti, oh haleluya, puji Tuhan. Pak pendeta ingat saya kan? Oh iya, minggu lalu Pak pendeta doain saya, Pak pendeta, yang ginjal saya ada penyumbatan sekarang sudah sembuh, puji Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang Kristen, anak Tuhan, apalagi jemaat di Beria, nggak punya iman keterlaluan, saudara. Bahkan bayi yang sudah mati dalam kandungan bisa bangkit lagi, saudara. Saya mau bilang saudara, Tuhan menyediakan segalanya yang kita butuhkan untuk percaya. Ada teman saya, saudara, orang tuanya bukan Kristen. Singkat cerita, mamanya itu mengalami satu kondisi yang langka. Ada tulang yang bertumbuh di ruas tulang belakangnya, saudara. Jadi ada tulang yang bertumbuh dan itu, saudara, seperti ujung tombak itu, saudara, yang tajam. Dan akhirnya apa? Tulang yang bertumbuh ini, saudara, dia menekan tulang belakang. Akhirnya apa, saudara? Itu mengalami rasa sakit yang luar biasa mamanya ini, saudara. Singkat cerita, dibawa ke Singapura, saudara. Dibawa ke Singapura, diperiksa di ronsen, saudara. Dan memang terlihat sekali si tulang ini dia menekan tulang belakang dan akhirnya apa? Membuat setiap kali ada pergerakan rasa sakit itu terjadi. Dan kata dokter, ini satu kasus yang langka dan tidak ada solusi lain selain daripada apa? Dioperasi, saudara. Jadi nggak ada jalan lain, harus dioperasi. Singkat cerita, ketika dokter ini menjelaskan, dokter ini bilang begini, tetapi ini resikonya sangat besar. Kalau sampai salah,
resikonya adalah setengah dari leher ke bawah ini saudara katanya akan lumpuh saudara. Karena resikonya terlalu besar, mama papa dan teman saya bilang nggak usah lah, nggak usah operasi, nggak apa-apa, tahan aja. Tapi sekali lagi, karena ini tulang terus tumbuh, makanya rasa sakitnya setiap tahun mengalami peningkatan saudara. Singkat cerita, bertahun-tahun berlalu sampai belasan tahun saudara makin nggak bisa bergerak mamanya. Akhirnya singkat cerita saudara sudah sampai satu titik di mana mamanya lebih banyak diam. Kenapa? Karena rasa sakit yang luar biasa. Ada teman mamanya yang anak Tuhan yang orang Kristen sering datang karena dia tahu temannya lagi sakit, sering datang ke rumahnya lah. Akhirnya sering mendoakan, sering kasih tahu tentang Tuhan Yesus, sering kasih tahu bahwa apa? Ada mujizat dalam Yesus. Akhirnya apa? Mamanya sungguh-sungguh percaya. Akhirnya apa saudara, berangsur-angsur saudara mamanya mengalami pemulihan. Mamanya ngalamin sudah mulai tidak ada rasa sakit lagi. Singkat cerita, akhirnya mamanya bilang sama suaminya bahwa ini Yesus yang sembuhkan. Saya sudah sembuh, you harus percaya Yesus. Gitu katanya saudara. Singkat cerita, papanya karena kerasnya luar biasa bilang, kalau Yesus yang lu sembah itu bisa benar-benar menyembuhkan lu akan percaya sama dia. Singkat cerita, setelah kurang lebih saudara itu 20 tahun berlalu saudara, mereka berangkat ke Singapura untuk pengecekan. Jadi 20 tahun dari pada saat dimana pengecekan awal yang ada tulang tumbuh tadi. Sampai di Singapura masih dokter yang sama. Mereka periksa, mereka ronsen. Ditunjukkanlah hasil before and after 20 tahun yang lalu dan juga pada saat itu saudara yang terbaru. Dan dokternya kaget luar biasa. Kenapa? Karena tulang yang tumbuh tadi sudah hilang. Tepuk tangan dulu yang paling meriah. Dokternya tanya, ini dioperasi atau diapain? Enggak, dia apa-apain. Endingnya yang menarik adalah dokternya tanya gini sama keluarga ini, kalian Kristen ya? Mereka kaget. Kenapa dokter Kristen? Enggak. Tapi dari pengalaman saya dan teman-teman saya, yang aneh-aneh begini biasanya Kristen. Saat itu papanya nangis sampai hari ini percaya anaknya melayani Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling baik. Saudara, ketika kita ada keraguan, Tuhan bisa hadir di sana untuk menjawab keraguan kita. Bahkan mohon maaf ya, kalaupun ada orang Kristen yang nantang Tuhan, Tuhan mungkin bisa bilang, lu jual, gue beli saudara. Satu kesaksian singkat saudara, saya awal mula pelayanan ada saat dimana saudara saya ngalamin keraguan. Saya ngalamin keraguan Tuhan mau lanjut atau tidak. Kemudian di hari Minggu itu saya izin pelayanan, saya izin nggak pelayanan waktu itu saudara. Tapi saya datang ke gereja, di salah satu gereja, saya sengaja cari yang bukan gereja Tiberias tempat saya pelayanan. Saya cari gereja kecil di sebuah mall di Atrium Senen saudara, ibadah jam 6 sore. Saya hadir di gereja itu, saya ibadah, sambil saya bilang, Tuhan, aku ragu Tuhan, gimana? Aku berlanjut pelayanan atau tidak Tuhan? Tuhan tolong kasih tanda. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong kasih tanda. Jadi akhirnya pendeta itu khotbah, saya lihat pendeta itu khotbah, tapi pikiran saya nggak di pendeta itu saudara. Banyak jemaatan gitu kan, cuma yang paling luar biasa ada jemaat orang Kristen gitu ya, bisa sambil nganggur-nganggur. Tapi pikirannya nggak di pendeta, dari ketawanya kayaknya pelaku yang ada di sini. Dalam hati pun, bakmi. Tapi jujur waktu itu saya dalam keadaan itu saya bilang, aku ragu. Saya dengerin perintah khotbah, tapi dalam saya Tuhan kasih tanda Tuhan, kasih tanda Tuhan. Karena ya memang momen itu nggak mudah saudara, karena ketika saya memilih pelayanan mengalami momen ini tidak mudah saudara. Ya saya ragu saudara. Singkat cerita, akhirnya pada saat setelah firman pas doa, saya bilang sama Tuhan, tolong aku ragu Tuhan, Tuhan bicara sama Tuhan bicara sama. Tiba-tiba pendeta ini bilang begini, Tuhan bicara sama saya. Ada seorang anak muda di dalam barat ini, seorang pria yang sedang dalam keraguan. Tuhan, itu saya kaget luar biasa saudara. Tuhan bicara sama saya dalam keraguan, dalam ruangan ini. Dan Tuhan minta saya untuk bicara sama anak muda ini dan berdoa buat dia. Anak muda, dimanapun kau berdiri, maju ke situ. Udah saya Tuhan Yesus, yang ini juga Tuhan. Tadi kan sudah biasa aja gitu Tuhan maksudnya. Maksud saya Tuhan bicara maksudnya apa kayak gitu, suara apa kayak suara. Ini tiba-tiba pendetanya Tuhan ini urusan kita, jangan bawa orang Tuhan. Tuhan. Tapi akhirnya saudara pendeta itu sampai 3 kali ngomong, silakan anak muda, silakan maju. Dimanapun kau berdiri, silakan maju. Silakan anak muda sampai 3 kali. Tapi kan saya waktu itu pemalunya minta ampun ya.
Ya sekarang udah malu-maluin, tapi waktu itu saya pemalu. Jadi sampai 3 kali saya nggak maju-maju, saudara. Sampai akhirnya pendeta itu mungkin dia malu sendiri, saudara. Dia bilang, oh ini dari itu bukan. Soalnya laki-laki yang dia maksudnya nggak maju-maju. Jadi saya bilang ke pendeta yang khotbah jam 6 tidak terima misalnya, saya laki-laki itu saya mohon maaf. Saya bilang, saudara, Tuhan kalau kita tantang lu, jangan tantang Tuhan. Tuhan, lu jual gue beli kan Tuhan, saudara. Tapi sekali lagi Tuhan menyediakan segala yang kita butuhkan untuk percaya. Saya percaya setiap kita, saudara, pernah mengalami di mana Tuhan bekerja untuk menguatkan iman setiap kita. Pastikan jangan lagi ada keraguan, tetap percaya berkat pemulihan mujizat pasti Tuhan sediakan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama yang kirimu, Tuhan menyediakan segalanya. Bilang sama yang ngomong percaya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir kamu sudah siap-siap. Yang ketiga, apa pelajaran berharga dari kisah Thomas? Yang ketiga adalah iman yang benar adalah iman yang sekalipun tidak melihat namun percaya. Sama-sama bilang sama saya, iman yang benar. Sama-sama bilang sama saya, sekalipun tidak melihat. Sama-sama bilang sama saya, tetap percaya. Ayat 29, sama-sama kita baca saudara ayatnya. Yang ke-29, 3, iya, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, ketika saya coba renungkan saudara, ini bicara tentang ada orang yang mereka sama seperti Thomas, mereka melihat dulu, baru mereka percaya. Saya mau bilang saudara, kalau kita minta lihat dulu baru percaya, itu bukan iman, itu pembuktian, saudara. Tapi apakah salah kalau akhirnya iman kita sama seperti ayah dan teman saya tadi, saudara, yang dia beriman, kemudian itu terjadi karena dia melihat dulu. Saya mau bilang saudara, kalau akhirnya ujung-ujungnya jadi iman, sekali lagi itu tetap baik, saudara. Tetapi Tuhan bilang berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Bahasa aslinya makarios. Itu punya makna diberkatilah dan juga beruntung. Saya coba merenung Tuhan, maksudnya apa? Yang akan membedakan akhirnya kalau orang pembuktian dulu baru percaya dibanding orang yang belum melihat apa-apa tapi percaya duluan, akan membedakan di kualitas iman. Sama-sama bilang sama saya, kualitas iman. Kenapa? Karena dia belum lihat aja dia udah percaya, apalagi dia sudah melihat. Iya kan? Iman percaya yang makin luar biasa. Apalagi terus gimana dengan orang-orang yang mereka percaya setelah mereka melihat? Sekali lagi saya mau bilang saudara, Tuhan bisa bekerja dengan cara yang ajaib. Jadi ketika dalam proses iman itu, Tuhan kadang-kadang bisa bawa orang-orang ini pada momen di mana dia nggak lihat apa-apa. Dia nggak melihat mujizat yang dia doakan, dia nggak melihat pemulihan yang dia doakan, dia nggak melihat pertolongan yang dia doakan, supaya iman yang tanpa melihat ini, iman yang sebelum melihat ini juga bisa tumbuh, saudara. Jadi kadang-kadang dalam kehidupan setiap kita, Tuhan sengaja izinkan kita seperti nggak lihat pertolongan Tuhan. Saudara berdoa sepertinya Tuhan nggak jawab. Saudara minta pertolongan, minta pemulihan, saudara minta Tuhan, saya butuh pertolongan, tapi Tuhan sepertinya hilang dari kehidupan kita. Karena Tuhan mau melatih iman kita supaya mengalami pertumbuhan. Makanya saya boleh ambil satu kalimat saudara. Dari seorang hamba Tuhan, dia bilang begini saudara, iman yang sejati adalah ketika kau tetap percaya meskipun tidak merasakan kehadiran Tuhan. Sekali lagi, iman yang sejati adalah ketika kau tetap percaya meskipun tidak merasakan kehadiran Tuhan. Wah, sekalipun kita nggak lihat Tuhan dan pekerjaan yang lebih besar setiap kita, bukan berarti Tuhan nggak mengerjakan sesuatu bagi kita. Ya, Tuhan yang tetap bekerja sekalipun mungkin di balik layar, saudara. Karena Tuhan mau kita mengalami pertumbuhan iman. Jadi tetap percaya, jangan dulu lihat dulu
Dia dalam kondisi yang amat sangat sulit dalam kehidupannya. Suaminya yang baru ikut dia percaya Yesus tergoncang karena baru belum ada 1 bulan saudara ikut Tuhan, mengalami goncangan yang luar biasa. Sampai keluarga besar suaminya bilang begini, itu istri lu bawa lu ke dalam kesesatan. Lihat sekarang keadaan seperti ini. Mana emang Yesusnya dia bisa tolong kalian sekarang? Dalam air mata ibu istri telepon saya bilang, ibu, dalam keadaan ini Tuhan lagi mau bekerja dengan luar biasa supaya ibu bisa melihat mujizat Tuhan dan akhirnya makin beriman, dan keluarga besar suami ibu akan percaya sama Tuhan. Saya mau bilang sekali lagi saudara, tetap sekali lagi kita lihat, tetap percaya. Ya Tuhan yang tetap bekerja, akan ada saatnya apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan akan menjadi bagian setia kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama anak kirimu, sekalipun tidak melihat, bilang sama yang ngomong, tetap percaya, karena dia Tuhan yang tetap bekerja mengerjakan segala sesuatu bagi setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati Allah, angkat tanganmu, sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap Kau yang tuntun, Kau tuntun langkah. Walau ku tak dapat atas kenyataan, namun tidak bintang Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan akan setiap kita bahwa jangan ada keraguan. Pastikan kita senantiasa memandang Tuhan. Sekalipun ketika kita melihat keadaan di sekitar kita, sepertinya pertolongan itu tidak ada, sepertinya mujizat itu tidak ada, sepertinya pemulihan itu tidak ada, tetap percaya sama Tuhan. Karena dia Tuhan yang tetap bekerja mengerjakan segala sesuatunya bagi setiap kita. Sekalipun dia Tuhan yang seringkali mungkin tidak dapat dimengerti, dia tetap Tuhan yang dapat dipercaya. Percaya sama Tuhan, mujizatnya, berkatnya, pemulihan yang pasti dinyatakan. Sambil doa di hadapan Tuhan, angkat tangan. Apapun yang sementara kau hadapi, apapun yang sementara kau rasakan, mari percaya sama Tuhan. Tuhan senantiasa bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kau melihat anak-anak murid Anda, kau melihat anak-anak murid, nyatakan itu. Minta tak percaya padamu, sambil angkat tanganmu. Walau ku tak dapat